Pagi yang indah ini kita berkumpul di rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Sukacita yang ada dalam Tuhan. Bapak Guru Raja Bubu, Bapak Guru Nengola sudah bersama kita, Bapak Guru Ersinaga juga sudah bersama kita. Ini adalah sukacita yang besar kepada jemaat GP Pondok Sidang Pondok Labu. Kita mau mulai ibadah ini dalam tangan Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari jemaat, pagi hari ini kita mau beribadah sektor 1 dan sektor 2. Sektor 3 yang ibadah di rumah, kita juga mau penuh dengan sukacita walaupun di rumah, tetap mengikuti ibadah dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus melihat hati dan kerinduan kita untuk kita datang memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Mari kita angkat puji buat Tuhan. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku,
Jemaat Masjid Pagi, kita menyerahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Di akhir pujian ini nanti kami undang Bapak Guru R. Sinaga untuk menyerahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan, supaya banyak berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan hari pada pagi hari ini di tengah-tengah kita semua. Mari kita akan puji buat Tuhan, sujud di altar. Mari kita sama-sama angkat tangan kita, sujud di altarnya, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya, ya
hormat, puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang kami sembah, kami muliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah tempat perteduhan kami, gunung batu kami, Juru Selamat kami, keselamatan kami. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur di dalam ibadah ini Tuhan. Anugerah dan kasih-Mu yang menuntun kami. Kami ada di rumah ini Tuhan. Kuduskan kami dengan kasih dan kuasa. Kuduskan tempat ini. Biarlah hadirat-Mu hadir di tempat ini, sehingga ibadah kami ibadah yang sungguh mempermuliakan Engkau. Tepuk tangan kami, pujian kami, doa kami, biarlah ucapan syukur kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Seberapa banyak jemaat yang hadir di tempat ini saat ini, biarlah Kau memberkati kami. Bahkan jemaat yang masih dalam perjalanan, biarlah Kau memberkati tiba tepat pada waktunya. Sektor 1, sektor 2 yang beribadah saat ini, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati. Bahkan jemaat yang sektor 3 sekarang berada mengikuti ibadah online di rumah, lawat mereka, berkati mereka seperti itu Tuhan yang memberkati kami saat ini. Seluruh jemaat ini Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan Kau boleh sembuhkan, yang lemah boleh Kau kuatkan, yang duka boleh Kau hiburkan, yang beban berat boleh Kau lepaskan. Kami percaya Tuhan Yesus adalah jawaban dalam hidup kami. Tidak ada nama lain, hanya Engkau Yesus tempat kami mengadu, dan Engkau yang mendengarkan doa kami, menjawab doa kami. Kami itu percaya, sehingga jemaat ini pulang dengan sukacita, pulang dengan berkat-Mu dari tempat ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh pujian kami, tepuk tangan kami, doa kami, biar Kau memberkati Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu yang bertugas saat ini, baik pemimpin pujian, singer, tamborin, bahkan pemain musik Tuhan, dengan hikmat dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menyertai kami. Kami bersyukur karena jemaat-Mu kami melihat bersukacita. Kalaupun beberapa hari yang lalu ada yang masuk ke rumah sakit Tuhan, tapi Tuhan telah jamah, Tuhan telah lepaskan, Tuhan telah sembuhkan. Itulah membuat sukacita kami dan Engkau. Tuhan baik, kami bersyukur pada-Mu Tuhan. Lawat jemaat ini semua, baik yang ada di rumah Tuhan, sertai jemaat ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkan suara-Mu. Sebentar hamba-Mu Bapak Pendeta kami akan melayani firman-Mu. Berkatkan hamba-Mu, biarlah firman-Mu menjadi sumber dan tongkat kesembuhan, kekuatan, keselamatan bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus, berkati hamba-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan seluruh ibadah di dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang bekerja, Roh-Mu yang mengurapi kami, seluruh jemaat ini, bahkan lingkungan ini juga Tuhan. Kau memberkati kami semua. Terpujilah Engkau, mulialah Engkau. Kami serahkan seluruh ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Semua kita menyatakan amin. Silakan. Puji Tuhan saudara. Tak ada alasan kita untuk tidak bersukacita. Pertama saya datang ke gereja ini, saya masuk pun saya sudah nangis. Karena apa? Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Jadi Tuhan ini sudah baik banget buat kita. Saya bersukacita dengan Bapak Guru ada di sini. Saya bersukacita dengan Bapak Guru Jenderal ada di sini. Semuanya kita dalam keadaan sehat. Itulah sukacita kita di Pondok Labu. Mari kita angkat puji buat Tuhan. Kita mau bangkit berdiri lagi. Kita mau bersukacita dalam Tuhan. Kita angkat puji buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau
sama Tuhan. Di akhir persembahan ini, saya mengundang Bapak kita terkasih Pak Sidauru untuk maju ke depan untuk mendoakan persembahan kita ke dalam tangan Tuhan, sehingga persembahan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita angkat puji buat Tuhan yang mengumpulkan dari kaum ibu. Ya, kita angkat puji buat Tuhan. Bapak kau setia, takkan pernah meninggalkan. Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau bersyukur kepadamu di pagi hari yang indah ini Tuhan, karena Engkaulah yang menghiburkan kami,
kami boleh duduk di sekitar hadirat-Mu. Kami menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh menyaksikan kasih setia dan kemurahan-Mu. Itu semua karena pertolongan dan tuntunan-Mu Bapa. Ya Bapa, kami boleh merasakan segala berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kini pada saat ini kami kembalikan sebagai hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Tuhan, berkatilah semua kami jemaat-Mu yang telah memberikan korban persembahan, baik itu persepuluhan, baik itu korban persembahan yang kami kumpulkan di rumah tangga kami masing-masing. Dan kini kami akan mau menyerahkan di bait-Mu yang kudus ini. Ya Bapa, kami percaya Tuhan akan mengganti berlipat kali ganda di dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa, hadirlah Engkau di dalam setiap ruang dan waktu, dan kami memang benar-benar merasakan itu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa, berkati budi-budi kami, berkati kami semua. Lebih daripada itu Tuhan, berikan kepada kami berkat damai sejahtera. Tuhan, kami berdoa pada kesempatan ini Tuhan, ajar kami supaya kami boleh memberi dengan sukacita, karena Engkaulah yang punya berkat, Engkau yang punya sukacita, Engkau yang punya damai sejahtera. Ya Bapa, kami akan mau mendengarkan firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami lewat hamba-Mu yang Engkau utus pada kesempatan ini. Sembunyikan dia di bawah kaki salib-Mu, dan biarlah Engkau berkata-kata lewat bibir mulutnya, supaya sukacita besar boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa, harapan serta ucapan syukur kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa dan nama di atas segala nama itu, dan nama yang punya berkat itu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat masih berdiri. Tibalah waktunya jemaat GP Pondok Labu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang ada di rumah, yang ada di gereja, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang dibawakan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta kita. Kita siapkan hati kita, kita siapkan jiwa kita. Pasti kita haus, kita mau diberikan kekuatan kepada Tuhan oleh firman-Nya. Mari kita akan puji buat Tuhan. Lingkupi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lelah saya mengenalimu. Namun
rasakan sepanjang badai. Ini adalah tanda kasih-Mu bagi kami. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengar. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di Tuhan, biarlah Kau pakai sebagai saluran firman-Mu saja. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, tema gereja kita tahun ini adalah hidup baru. Kita ucapkan 1, 2, 3. Hidup baru. 1, 2, 3. Hidup baru. Kita mengerti artinya hidup baru. Tahun ini adalah ada 3 hal. Yang pertama, janji Tuhan akan digenapi banyak di dalam hidup kita masing-masing. Dikatakan yang tidak pernah timbul dalam hati, muncul dalam pikiran, Tuhan akan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Karena itu, bagian yang kedua yang kita harus ingat adalah supaya kita meningkatkan kapasitas kita, kemampuan kita di dalam melakukan pekerjaan kita, dan kita tinggalkan kelemahan-kelemahan kita. Dan kalau berkat itu sudah kita terima, ingat itu juga bagian dari saudara-saudara kita. Puji Tuhan. Minggu yang lalu saya berkhotbah dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22, yaitu tentang kesabaran. Hari ini saya akan lanjutkan dengan kemurahan buah roh. Karena kalau kita mau mencapai banyak hal di dalam keluarga kita, maka keluarga itu harus menampakkan buah-buah roh. Perilaku kita harus muncul. Buah roh itu perilaku kita sehari-hari. Hari ini kita akan bicarakan kemurahan itu. Apa itu kemurahan? Saudaraku, di dalam nama Tuhan, kita baca di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Kita berdiri semua sampai yang ke-23. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Semua sudah dapat? Baik, kita baca 1, 2, 3. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Silakan dulu. Hari ini kita akan belajar tentang kemurahan. Kalau kita mendengar kata kemurahan, yang ada di dalam dirimu apa? Tentu ada kemurahan. Jadi ringan tangan memberi, murah menolong, gampang menolong orang lain. Sesungguhnya itu inti. Oleh karena itu, saudaraku, di dalam nama Tuhan, jika kemurahan ini kita miliki, maka kita bicarakan ada 2 hal. Yang pertama, ada 2 kekuatan yang kita miliki jika kita memiliki kemurahan ini, dan 2 langkah untuk memiliki kemurahan itu. Masuk bagian yang pertama, 2 kekuatan jika kita miliki kemurahan itu. Yang pertama adalah kita akan menjadi garam dunia. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Dan di dalam ayatnya ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi garam dunia itu intinya adalah berbuat yang baik, dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya ulangi, berbuat yang baik, menolong orang lain,
tetapi intinya itu harus memuliakan Tuhan, bukan untuk kebanggaan, bukan untuk diomong-omongkan. Seperti yang sering saya katakan, orang Batak kalau memberi kepada saudaranya sering diomongkan, itu tidak akan dapat berkah. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan ini adalah bahwa kalau kita memberi, kalau kita berbuat baik, maka intinya adalah bagaimana perbuatanmu itu dilihat orang, bagaimana kamu berbuat kepada banyak orang. Tetapi jika kamu berbuat kepada orang, kata kuncinya adalah harus jadi kemuliaan untuk Tuhan. Sering saya katakan, kalau kita menolong orang lain, kalau kita membantu orang lain, bukan untuk diomongkan, bukan untuk dipuji. Karena Paulus berkata, jika kamu telah dipuji, apalah bedanya kamu dengan orang lain? Kamu telah mendapat berkat dari pujian itu. Sehingga kalau saya menolong orang, kalau saya berbuat baik kepada orang lain, maka yang harus saya ingat adalah pertolongan saya itu tidak boleh diumbar, tidak boleh diomong-omongkan. Harus kita tulus memberikan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, di dalam nama Tuhan, ini yang pertama. Jadi kita memiliki kekuatan untuk menjadi garam dunia, menjadi garam dunia. Asal perbuatan kita menolong orang lain itu benar untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan saya, bukan untuk jadi kemegahan saya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, kekuatan yang kita miliki kalau kita memiliki kemurahan, kalau kita bermurah hati di dalam kehidupan kita, kita mampu menyelesaikan persoalan. Kita mampu menyelesaikan persoalan. Saudara, Efesus 4 ayat yang ke-29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Jika kamu mau membuat persoalan itu reda, jika kamu menghadapi persoalan, maka saudaraku, di dalam kemurahan itu perlu kita miliki. Artinya apa? Melalui mulut kita, jika ada pertengkaran, jika ada persoalan, yang pertama kita harus jaga dari hidup kita itu adalah mulut kita. Jangan ada perkataan yang kotor keluar dari mulut kita. Itu persyaratannya. Kalau kamu berbeda pendapat dengan istrimu, hati-hati, jangan ada perkataan yang kotor dari mulut kita. Usahakan mengatakan kata-kata yang baik. Kalau dia marah, kenapa kamu marah? Kalau dia marah, kita diam. Itu lebih bagus. Jangan ada keluar kata-kata yang kotor dari mulut kita. Itu persyaratan yang pertama untuk bisa selesai persoalan. Jadi kata-kata kita tidak boleh membangkitkan kemarahan. Tidak boleh. Kita jaga mulut kita ini, kita jaga jangan sampai keluar kata-kata yang kotor. Kalau itu sudah kita miliki, yang pertama itu persoalan akan gampang reda. Di dalam Kolose 4 ayat yang ke-6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang. Jadi kata-kata kita itu harus penuh kasih. Karena itulah yang membuat kita bisa menjawab setiap tantangan yang datang kepada kita. Bukan jadi persoalan, bukan menjadi persoalan yang lebih besar, tetapi menjadi tenang, menjadi adem, tidak jadi amarah. Saudara, di dalam nama Tuhan, itulah yang dikatakan kita mampu meredam persoalan.
Intinya adalah kata-kata kita harus penuh kasih, penuh kasih. Seperti garam mengandung sifat anti kuman yang berguna untuk menyehatkan makanan dan membunuh kuman. Jadi kalau ada pertengkaran, kalau ada persoalan, yang pertama dijaga adalah mulut kita jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Itu sudah tahap yang pertama untuk menyelesaikan persoalan. Yang kedua, kata-kata kita yang keluar harus penuh kasih, harus benar mengasihi. Kata-kata itu muncul harus bermakna mengasihi, jangan bertengkar. Oleh karena itu saudaraku, di dalam nama Tuhan, Paulus mengatakan seperti garam itu kalau saudara pelajari, maka sifatnya itu adalah membunuh kuman. Kalau saudara lihat makanan beli dari toko, maka di situ akan dibungkus semacam bungkusan yang bisa digoyang-goyang dan itu bersuara. Itu garam. Jangan bayangkan garam itu seperti hanya garam di rumah. Garam yang paling banyak dikonsumsi di dunia ini adalah garam untuk industri. Kalau saudara beli kue, lalu di situ dibungkus, ada bungkusan kecil, itu garam itu. Kalau garam yang kita konsumsi di rumah tangga itu sangat gampang diproduksi. Tetapi garam yang mengawetkan makanan, pakaian, semua barang-barang yang berharga, ada alatnya. Itu yang disebut dengan garam. Dan itu apa? Mengandung anti kuman. Tidak akan mungkin. Itu sebabnya berminggu-minggu makanan itu tidak akan basi. Berminggu-minggu tidak akan tumbuh jauh. Karena apa? Karena di dalam makanan itu ada garam. Garam itu apa? Mengandung anti kuman, berguna untuk menyehatkan makanan. Ya, dan kuman itu tidak akan bertumbuh. Jadi itulah contohnya, kalau mulut kita terkendali, kalau kata-kata kita itu penuh kasih, tidak akan menimbulkan pertengkaran, tetapi mampu menyelesaikan persoalan. Puji Tuhan. Dua, kalau kita memiliki kemurahan, maka kita mampu menjadi garam dunia. Dan yang kedua, kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sehari-hari. Dua langkah untuk memiliki kemurahan. Yang pertama, bagian yang kedua yang kita pelajari adalah bagaimana kita supaya memiliki kemurahan itu. Itu yang penting. Yang pertama adalah penuhi hatimu dengan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita akan bertengkar. Tanpa firman Tuhan di dalam hati, di dalam pikiran kita melimpah, maka semua akan jadi pertengkaran. Oleh karena itu saudaraku, penuhi hatimu dengan firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 1 dikatakan, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan menolak aku. Jadi semua firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesus, aku itu adalah Yesus. Semua yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama ini, intinya satu, dia bilang, supaya kamu jangan menolak aku. Artinya apa? Firman Tuhan ini harus betul-betul kita pelajari, rajin belajar firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah sakit hati. Saudaraku, di dalam nama Tuhan, waktu kemarin saya lihat pesta dari Pak Sintua Gospi itu bagus, ya, bagus. Karena kami pas pesta itu kami baru pindah sesungguhnya di dalam hati saya mau pergi ke sana. Saya mau tunjukkan bahwa saya adalah orang yang mampu, apapun di dalam perasaan orang untuk kita mampu bersekutu dengan siapapun di dunia ini. Puji Tuhan. Jangan pura-pura. Kalau ada orang yang membenci kamu, kalau ada orang yang pernah kamu tidak pas di dalam dirimu, maka kamu harus sanggup berkata, aku ampuni engkau, aku lepaskan pengampunan itu kepadamu.
artinya bahwa kita penuh dengan firman Tuhan. Tidak boleh pura-pura. Saya bilang, kalau kamu berkata, aku mengasihi engkau, sehingga 2 hari sebelum pesta itu dan tadi pagi 2 hari sesudah itu, aku selalu berdoa kepada Guru Mamuju, aku selalu berdoa kepada Mama Loren dan kepada Sutua Mamuju. Karena apa? Supaya lepas dari diri kita, jangan sampai ada kotor, jangan sampai ada di dalam batin kita itu hal-hal yang negatif terhadap seseorang. Harus kita lepaskan melalui mulut kita. Puji Tuhan. Ini lakukan di dalam hidup. Saudaraku, saya bilang, ini kamu harus lakukan di dalam hidupmu supaya apa? Supaya berkat tahun ini yang dijanjikan Tuhan, hidup baik yang janji Tuhan yang akan nyata di dalam hidup. Baik yang positif, baik yang negatif. Tetapi negatif pun itu akan membuat semua jadi kebaikan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini benar-benar saya lakukan. Kalian pun kalau ada gangguan di dalam pikiran, apapun alasan mereka keluar dari gereja ini, kita tidak tahu, tiba-tiba keluar banyak informasi, tetapi lepaskan pengampunan melalui mulutmu. Doakan mereka dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan diberkati dan mereka juga akan terberkati. Puji Tuhan. Jangan pernah ada sesuatu ada di dalam hatimu. Lepaskan pengampunan itu. Rajin belajar firman Tuhan, artinya penuh firman Tuhan di dalam hidup kita. Kalau benar penuh firman Tuhan di dalam dirimu, tidak akan mungkin kamu membenci orang, tidak akan mungkin kamu mendendam orang, tidak akan mungkin kamu tidak bisa melepaskan apapun kekurangan orang di dalam dirimu. Ingat, tidak ada manusia yang sempurna, hanya Yesus adalah manusia yang sempurna. Sehingga jangan berkata, oh mungkin saya tidak salah. Tidak ada itu. Kita pun harus berkata, aku pun banyak kesalahan. Puji Tuhan. Rajin belajar firman Tuhan artinya tidak hanya diucapkan, tetapi harus tinggal. Dan semampu harus engkau kerjakan, karena itu adalah latihan. Puji Tuhan. Kekurangan ini harus dilatih. Itu tidak tiba-tiba. Jadi kalau ada orang yang pelit, itu bahaya. Harus dilatih bermurah hati. Oleh karena itu, melepaskan pengampunan pun itu harus dilatih. Sakit apapun yang pernah kamu lakukan harus dilatih untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang pernah bersalah kepada kita. Puji Tuhan. Itu artinya kita penuh dengan firman Tuhan. Apa bedanya kita dengan orang lain kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain? Saya masih ingat dulu Pendeta Bono, saya bilang, Pendeta Bono, hati-hati ya, kamu dengan saya itu tidak mati bulan depan, masih panjang. Sehingga kalau kamu memulai pelayanan, hati-hati, jangan sampai ada terkores di dalam batinmu memulai pelayanan ini. Hati-hati kamu akan merasakan nanti akibatnya kalau ada di dalam dirimu kebencian. Saya lihat dia sungguh melaksanakan luar biasa. Saudaraku di dalam nama Tuhan, yang mau saya katakan hari ini adalah, jika kamu mau menerima berkat dari Tuhan yang luar biasa dijanjikan Tuhan tahun ini di dalam rumah tangga kamu, jangan kau berpura-pura baik kepada istrimu padahal kamu masih benci. Lepaskan pengampunan ini, katakan, aku maafkan engkau. Puji Tuhan. Jika engkau dengan suamimu juga seperti itu, kamu melihat kebaikan Tuhan nyata tahun ini di dalam hidupmu, jangan ragu-ragu memaafkan suami. Puji Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku di dalam nama Tuhan, itulah artinya kita mendengar banyak firman Tuhan setiap hari Minggu. Itulah artinya saudara menerima banyak
firman Tuhan, sehingga kamu adalah orang-orang yang benar, siap menerima janji Tuhan pada tahun ini. Puji Tuhan. Nah, bagian yang kedua, melakukan keteladanan. Perhatikan, keteladanan di dalam setiap gerak, keteladanan. Saya sangat bersyukur selama ada COVID ini. Saya amati siapa yang memberi perhatian kepada orang-orang karena COVID itu. Minimum doa. Kalau tidak mau bisa mengirim makanan, minimum doa dan benar doakan, dan itu berkat bagimu. Puji Tuhan. Teladan itu di depan, teladan itu dicontoh, teladan itu bisa dilihat, itu tidak nampak. Oleh karena itu saudaraku, di dalam nama Tuhan, Yohanes 13 ayat 15 dikatakan, setelah Yesus membasuh kaki para murid-murid, Ia berkata kepada mereka, aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat. Ya, di dalam firman itu, Yesus berlutut membasuh kaki Yudas, walaupun ia tahu Yudas mengkhianati dia. Perhatikan, Yesus berlutut di kaki Yudas, walaupun dia tahu Yudas akan mengkhianati dia. Saudara, ini tuntutan kepada orang Kristen jika kita mau menerima berkat Tuhan. Sangat tinggi. Kamu tahu orang lain membenci kamu, tetapi kamu mampu berlutut berkata, aku maafkan engkau. Itu luar biasa. Itu tidak main-main. Saudara, Yudas, Yesus tahu akan mengkhianati dia, tetapi dia berlutut dan membasuh kaki murid-murid, termasuk Judas. Sangat tinggi, sangat tinggi standar orang Kristen. Kualitas orang Kristen itu bukan main-main, luar biasa. Itu sebabnya apapun yang dialami oleh gereja di Indonesia, kita tidak pernah melawan. Tidak. Karena Tuhan akan membela dengan sendirinya. Puji Tuhan. Jangan pernah katakan kamu benar. Katakanlah kamu juga orang yang bersalah. Jangan katakan kamu orang yang benar. Katakanlah juga kamu orang yang bersalah. Saya mau katakan hal yang lain. Jika kita mau mengasihi orang lain, pertama harus kamu benar mengasihi diri. Saya ulangi, tidak mungkin kamu bisa mengasihi orang lain kalau dirimu sendiri juga tidak kamu kasih. COVID-19 berkata apa? Pakai masker, pakai sanitizer, jauhkan kerumunan. Tetapi kalau saya melihat ada satu hal yang lebih hebat lagi, kita tetap berlutut kepada Tuhan. Puji Tuhan. Karena bukan karena kebaikan kita. Hati-hati. Saya ulangi, kalau kamu benar mengasihi Tuhan, maka Paulus berkata kita harus mengasihi diri kita. Bagaimana mengasihi diri kita? Kita harus punya pola hidup yang benar, tidur yang benar, bangun yang benar, makan yang benar. Apalagi makan makanan yang bergizi. Apalagi olahraga yang benar. Jadi orang, jangan kamu berkata aku mengasihi Tuhan, dirimu sendiri kamu tidak mengasihi. Saya terinteresan tadi malam kesaksian Joy Tobi. Dikatakan begini, orang yang paling jahat di dunia ini, dia tahu bahwa dia sudah penyakit darah tinggi, tetapi terus makan lebih kuat. Saya terkejut. Kalau kamu sudah tahu kamu sudah tekanan darah tinggi, kamu hantam lagi lebih. Dia bilang itulah orang yang paling jahat. Luar
biasa. Dia bilang, saya tahu apa yang Tuhan berikan kepada adiknya jadi dokter, adiknya jadi calon dokter hukum, semua dia biayai. Tuhan mampu memberikan jalan kepadamu jika kamu benar mengabdi kepada Tuhan. Jika kamu menomorsatukan hal sesuatu itu di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang luar biasa lagi dikatakan apa? Yang luar biasa. Jangan katakan kamu orang percaya kepada Tuhan, padahal kamu sendiri tidak bisa mengatur dirimu. Luar biasa. Dia bilang, sejak umur 5 tahun sampai sekarang saya 41 tahun, sudah ratusan kali saya juara. Tetapi saya melihat hidup ini, dia bilang, kita harus bisa mengatur diri kita untuk latihan. Waktu saya dikirim ke Inggris olah vokal, saya kira mau diapain, dia bilang. Padahal tiap hari saya hanya disuruh untuk menguntung balon. Tahu menguntung? Mengumpus balon. Meniup. Tiap hari olah vokal itu, dia bilang, adalah bagaimana latihan saya tiap hari. Saya kira olah vokal itu kayak nyanyi. Perhatikan, dia bilang, pada saat kamu meniup balon pertama, kalau kamu hanya menggunakan mulutmu untuk mengisi, itu tidak akan mungkin penuh. Tetapi pada saat itu kamu menggunakan perutmu untuk mengembuskan udara, itu akan penuh. Saya pikir, ya pantasan orang Batak banyak juara ya. Karena kalau di Jakarta ini banyak lagi otomatis, udah, langsung balon itu penuh. Kalau kita dulu di kampung, nggak bisa, sangat bisa. Dan itu dia bilang bisa terisi dengan penuh kalau kamu gunakan juga dengan perutmu. Karena olah vokal itu dia bilang menggunakan napas juga dengan mulut dan perut. Puji Tuhan. Saudara di dalam nama Tuhan, aku sangat lucu waktu itu. Jadi yang mau saya katakan adalah, saudaraku di dalam nama Tuhan, disiplin. Kalau kita sekarang katakan kita sudah sehat dari COVID, artinya harus menata. Artinya kita mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Setelah saya sakit jantung dioperasi, apa artinya bagi saya? Saya tahu merawat jantung. Saya tahu apa yang harus saya kerjakan setiap hari. Puji Tuhan. Ada benar. Ini pendeta-pendeta tua di Jawa Tengah, hanya pendeta yang belum kenal. Enggak. Sadarlah kamu tentang diri. Lakukanlah sesuatu untuk dirimu. Jangan dikatakan lakukan 3D, lakukan 4D. Kamu tidak lakukan. Kalau dikatakan kamu adalah olahraga yang benar. Sudah tahu. Saya kemarin begitu nyampe di rumah, yang saya kerjakan pertama olahraga 2 jam dengan cucu saya. Karena saya tahu kalau perut saya dulu gampang sakit, sehingga kita ada kebugaran. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku di dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada hari ini berkata apa? Kalau kita memiliki kemurahan, itu syaratnya harus buah roh. Buah roh. Harus ada roh di dalam diri kita. Dan kalau buah roh kemurahan itu di dalam diri kita, maka kita mempunyai 2 kekuatan. Apa itu? Kita bisa menjadi garam dunia. Yang kedua, kita bisa menyelesaikan persoalan sehari-hari kita. 2 langkah untuk memiliki kemurahan itu. Yang pertama, benar kita belajar firman Tuhan. Benar. Dan kalau saudara belajar, tidak hanya membaca, mengerti firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan. Jadi
Nah, penuhi hatimu dengan firman Tuhan. Jadi apa yang kamu dengar, apa yang tinggal di dalam hati, itulah nanti yang akan berkuasa di dalam diri. Kalau engkau tidak memiliki firman Tuhan, nanti pikiranmu yang berbicara, maka pertengkaran yang jadi. Dan yang kedua, jadilah teladan. Jadilah teladan. Itu adalah latihan. Jadilah teladan dalam segala hal. Dalam segala hal. Maka kemurahan itu akan nampak di dalam rumah tangga. Perilaku buah-buah roh itu akan nampak di dalam diri. Puji Tuhan. Perhatikan ya, buah-buah roh itu selalu menggambarkan ada kekuatan di dalamnya, dan ada yang harus kita kerjakan dari diri kita untuk kita memiliki buah roh itu. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Dan harus bercoba
karena Engkau telah mengasihi kami. Tuhan, meteraikan firman-Mu yang simpel, yang sederhana pada hari ini, sehingga itu menjadi perilaku kami, sehingga itu menjadi nampak di dalam perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur umat-Mu hari ini datang mendengarkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu Tuhan, sehingga kemurahan nampak di dalam diri kami, nampak di dalam keluarga kami, sehingga kami dapat menjadi garam bagi dunia ini, sehingga persoalan-persoalan itu Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami, di dalam rumah tangga kami boleh selesaikan dengan baik. Tuhan, meteraikan firman-Mu itu bagi setiap anak-anak hari ini, sehingga kami tetap tekun beribadah, tetap mendengarkan firman-Mu, karena melalui mendengarkan firman Tuhan, maka iman kami akan timbul, maka percaya diri kami akan timbul, maka kemurahan itu akan nampak. Demikian juga Tuhan, biarlah kami menjadi teladan, bukan menunggu orang lain untuk berbuat, tetapi kami menjadi contoh untuk melakukan kebaikan itu bagi sesama kami, terutama di gereja ini, dan bagi seluruh umat manusia di dunia. Tuhan, Engkau telah mendengarkan kesaksian dari Bapak Guru kami, Guru Nainggolan, dan Ibu Pendeta kami. Tuhan, biarlah Tuhan melalui kejadian ini kami mengenal kehendak-Mu di dalam diri kami lebih dalam, sehingga kami lebih lagi sungguh-sungguh untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, seluruh umat-umat-Mu ini Engkau jaga, jangan satupun yang terlewat. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk anak kami Daniel. Tuhan, Engkau tahu penderitaannya, Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi di dalam dirinya. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Apabila Tuhan berkehendak itu boleh sembuh, tetapi apabila Tuhan berkehendak jangan buatnya tersiksa Tuhan. Dalam nama Yesus, jadilah kehendak-Mu di dalam anak kami Daniel. Terima kasih Tuhan atas kemurahan. Demikian juga anak kami Yosef, di mana dia setiap hari harus berhadapan dengan banyak orang. Tuhan, kami mohon belas kasihan, melindungi dia, menjauhkan dia dari segala COVID-19. Dalam nama Yesus, kami klaim Engkau anak kami Yosef selalu terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Demikian juga umat-umat-Mu ini, banyak pekerjaan yang harus berhubungan dengan orang. Apalagi Tuhan, kami sering ramah terhadap orang, memegang orang dengan sembarangan. Tetapi Tuhan, melalui COVID-19 ini, apabila kami tidak bersama, Engkau mengatakan dunia ini berkata itulah yang sehat. Tetapi kebiasaan kami sebagai orang-orang Pentakosta, kami harus bersama. Tuhan, kami harus beriman. Ada sesuatu yang kami kerjakan, tetapi kami Tuhan menyertai kami hari ini, besok, sampai selama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita akhiri dalam doa Tuhan kita. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makan kami, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari karena Engkau yang menyertai dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Mari kita menguji Tuhan, pujilah Tuhan selama-lamanya.